Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada akhirnya kita bisa melanjutkan perkuliahan kita walaupun secara daring. Dan sebelumnya mohon maaf saya sampaikan karena saya terlambat untuk memberikan materi hari ini, tapi semoga keterlambatan ini tidak menghalangi kemanfaatan daripada materi kita untuk yang terakhir sebelum UTS ini. Baik, sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui bersama dari RPS, maka materi kita pada hari ini adalah tentang metabolisme lipid. Karena di RPS yang saya terima, materi ketujuh atau materi terakhir sebelum UTS adalah tentang lipid metabolism atau metabolisme lipid. Kita mulai dengan tujuan daripada pembelajaran kita dengan materi metabolisme lipid ini. Yaitu yang pertama adalah untuk memahami tentang jalur-jalur utama atau major pathways dari metabolisme lipid. Yang kedua adalah untuk menjelaskan bagaimana peranan lipid dalam konteks energy storage atau penyimpanan energi, dan juga bagaimana peranan lipid sebagai salah satu komponen dalam struktur sel membran kita atau membran sel kita. Kemudian juga tujuan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi tahapan-tahapan yang terjadi dalam proses beta oksidasi asam lemak. Kemudian juga mendiskusikan sintesis asam lemak. Ini nanti urutannya kita balik ya. Jadi kita awali dulu dengan sintesis lipida atau asam lemak seperti trigliserida dan juga fosfolipid. Kemudian yang terakhir yaitu mengeksplor peranan daripada kolesterol dalam jalur metabolik. Kita mulai saja. Beberapa fungsi daripada lipida yang ada dalam tubuh kita atau peranan lipida dalam tubuh kita. Yang pertama tentunya adalah untuk sebagai sumber energi. Kita tahu bahwasanya sumber energi itu yang mungkin paling kenal adalah karbohidrat dan juga protein. Namun ternyata lemak itu merupakan salah satu sumber energi tubuh kita yang ternyata menghasilkan energi lebih banyak daripada protein maupun karbohidrat dalam konteks per unitnya ya. Karena untuk lemak ini 9 kilokalori per gram lemak, 9 kilokalori energi itu dihasilkan dari per gram lemak ya. Jadi relatif lebih tinggi dibandingkan energi yang dihasilkan oleh karbohidrat atau oleh protein dalam artian dikonversi ya. Jadi ini adalah salah satu fungsi lemak dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwasanya lemak itu merupakan salah satu komponen daripada struktural sel kita ya. Tidak saja kita maksudnya, karena di sel hewan itu juga terdiri atas komponen yang sama, yaitu dalam konteks ini adalah fosfolipid, yang mana kita sering mendengar istilah phospholipid bilayer. Berarti dia adalah lemak dalam bentuk fosfolipid yang bilayer itu dua lapis. Sehingga keberadaan mereka ini membuat sel membran kita atau membran sel kita menjadi fleksibel ya, sehingga memiliki sifat-sifat sebagaimana yang kita miliki saat ini. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi hormonal ya. Karena kita tahu bahwasanya salah satu jenis lipid yaitu kolesterol itu berfungsi sebagai komponen dasar untuk membentuk hormon-hormon steroid ya. Kita tahu hormon-hormon steroid seperti estrogen, testosteron itu semuanya merupakan hormon yang terbuat bahan dasarnya adalah dari kolesterol yang notabene merupakan lemak, yang sehingga hormon-hormon semacam ini tuh memiliki kemampuan untuk masuk menerobos membran sel secara langsung. Jadi ketika hormon ini sampai di sekitar sel-sel targetnya, maka hormon semacam ini bisa langsung menerobos masuk membran sel targetnya, karena bahan dasar daripada hormon-hormon ini adalah kolesterol yang mirip dengan bahan dasar daripada membran sel targetnya ya. Jadi karena sama-sama bahannya mengandung kolesterol, maka hormon semacam ini mampu langsung masuk menerobos ke dalam membran sel targetnya. Berbeda kalau kita berbicara tentang hormon-hormon yang bahan dasarnya adalah protein atau asam amino.
yang mana hormon asam amino semacam ini bekerjanya adalah dengan cara ketika dia sampai di sel targetnya, maka hormon asam amino ini akan mengikat protein reseptor yang ada di permukaan sel targetnya. Untuk kemudian ikatan antara hormon asam amino atau hormon protein ini, contoh insulin ya. Jadi insulin ini ketika sampai kepada sel targetnya akan mengikat insulin reseptor atau reseptor insulin, ya dibolak-balik sama saja. Bedanya kalau reseptor insulin itu bahasa Indonesia, kalau insulin reseptor itu adalah bahasa Inggris. Setelah insulin ini mengikat insulin reseptor atau reseptor insulinnya, maka ikatan semacam ini akan mengaktifkan reseptor yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Setelah reseptor ini menjadi aktif, maka reseptor ini akan menginisiasi atau menstimulus aktivasi di internal sel atau di intraseluler hingga seterusnya nanti memunculkan respon pada sel targetnya. Ya, inilah kerja pada hormon-hormon insulin, yaitu merupakan salah satu contoh hormon dari golongan hormon asam amino atau hormon protein. Kembali ke sini, hormon-hormon yang berbahan dasar kolesterol biasanya disebut sebagai hormon steroid, contohnya adalah testosteron, kemudian estrogen. Ketika dia sampai pada sel targetnya, maka dia akan langsung menerobos masuk kepada membran sel targetnya. Sehingga target daripada hormon-hormon steroid semacam ini biasanya berada di lingkungan sitoplasma sel targetnya atau bahkan di lingkungan nukleoplasma sel targetnya. Ya, karena kemampuan hormon-hormon semacam ini untuk menerobos masuk ke dalam membran selnya. Yaitu perbedaan antara hormon-hormon berbasis kolesterol semacam tadi saya sebutkan estrogen, testosteron, atau hormon-hormon asam amino seperti insulin yang kerjanya itu dari luar saja. Karena dia tidak bisa masuk secara mudah, secara gampang melewati membran sel targetnya. Kemudian yang terakhir yaitu insulation. Maaf, bukan yang terakhir, tapi karena saya mempersiapkan 4 fungsi, tapi fungsi yang keempat adalah untuk insulation atau untuk perlindungan. Ya. Insulation itu semacam apa ya? Kalau teman-teman mungkin punya termos, ya, termos air panas, maka termos air panas itu mempunyai sistem insulasi yang membuat air panas di dalam termos itu tidak cepat menjadi dingin. Mengapa kok bisa termos itu menahan supaya air panas itu tetap panas? Karena keberadaan insulasi, yaitu semacam penghalang, ya, penghalang untuk menghalangi air panas di dalam termos itu tidak terpapar oleh udara di luar termos. Karena semacam itu, maka air panas dalam termos tetap panas. Hal yang sama dengan lemak. Lemak dalam tubuh kita itu disimpan di bawah permukaan kulit kita, sehingga dengan hal semacam itu suhu di dalam tubuh itu relatif stabil, kendati pun suhu di luar tubuh kita berubah-ubah. Ya, untuk mempertahankan suhu tubuh internal tubuh kita itu relatif stabil. Kemudian di sisi lain juga memiliki fungsi proteksi, ya, karena dengan fungsi proteksi ini, ya, keberadaan sel-sel jaringan maupun organ-organ penting tubuh kita itu bisa terhindar dari goncangan-goncangan fisik yang bila mana tidak terdapat lemak di sekitar mereka, hanya tulang saja, maka potensi benturan itu cukup tinggi, sehingga dengan adanya lemak, keberadaan lemak itu meredam goncangan-goncangan yang terjadi, sehingga organ atau sel atau jaringan yang dia lindungi itu relatif tidak mendapatkan dampak buruk yang berlebihan. Ya, ya baik. Kita lanjutkan. Ya, kemudian klasifikasi lipid. Ya, jadi kita tahu bahwasannya di biologi itu juga ada sistem pengklasifikasian. Yang salah satu manfaat daripada sistem klasifikasi itu adalah untuk memudahkan. Namanya saja klasifikasi, tentunya klasifikasi ini memiliki beberapa parameter yang digunakan sebagai rujukan. Ya, tentu di beberapa kasus selalu ada diskresi atau excuse, ada pengecualian. Ya. Tapi di sini kita bahas dulu tentang lipid classification atau klasifikasi lemak. Dalam parameter ini kita bisa melihat bahwasanya
lemak bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah simple lipid atau lipid sederhana, kemudian kompleks lipid, lipid yang kompleks, kemudian steroid, ya lipid yang berbahan dasar kolesterol, dan juga derived lipid atau turunan lipid. Karena lipid itu ternyata lemak itu bisa dipecah, dan pecahannya itu biasanya disebut sebagai asam lemak atau fatty acid atau juga gliserol. Nanti kita jelaskan. Sekarang yang pertama adalah simple lipids atau lipid yang sederhana, yaitu berbahan biasanya contohnya adalah trigliserida. Ya. Kita lihat struktur trigliserida di sini teman-teman. Ya. Jadi trigliserida itu memiliki struktur semacam ini. Ya. Yang mana kalau dipecah, trigliserida itu akan menghasilkan atau terdiri dari gliserol yang berwarna merah ini, yang terdiri atas 3 atom karbon. Kemudian juga dia memiliki, setiap atom karbon itu memiliki atau berikatan dengan gugus hidroksil atau OH, ya. Sehingga dalam satu molekul trigliserida itu terdapat 1 gliserol dan juga 3 asam lemak atau 3 fatty acid, ya. Sehingga trigliserida ini merupakan contoh daripada lemak yang sederhana. Kemudian contoh berikutnya yaitu contoh lipid yang kompleks. Contohnya adalah fosfolipid yang kita tahu bahwasanya fosfolipid ini merupakan komponen yang paling penting atau komponen yang sangat dominan pada membran sel manusia maupun sel hewan. Ya. Kita lihat fosfolipid ini merupakan salah satu contoh molekul amfifatik. Apa itu amfifatik? Yaitu molekul amfifatik itu molekul yang memiliki 2 lapisan yang berbeda. Ya. Sebagai contoh kita lihat di strukturnya. Maka ini adalah salah satu contoh atau struktur molekul fosfolipid yang mana dia itu memiliki bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala ini sifatnya adalah hidrofobik. Makanya, sifatnya adalah hidrofilik atau hidro itu air, filik itu suka. Berarti bagian kepala daripada fosfolipid ini merupakan molekul yang suka air. Makanya kalau teman-teman nanti melihat tampilannya, ya, bahwa di permukaan sel, di permukaan membran sel yang bagian luar, yaitu menghadap ke area ekstraseluler, kita tahu area ekstraseluler daripada sel itu kan didominasi oleh cairan-cairan ekstraseluler berbahan dasar air. Begitu pula nanti cairan dalam sel atau sitoplasma atau cairan intraseluler itu juga didominasi oleh air. Sehingga bagian fosfolipid yang menghadap keluar maupun menghadap ke dalam itu adalah bagian kepala daripada fosfolipid yang sifatnya hidrofilik. Ya, hidrofilik. Kemudian kita harus ingat bahwasanya membran sel kita itu kan sifatnya phospholipid bilayer atau strukturnya itu atau formatnya phospholipid bilayer. Ada 2 lapis fosfolipid. Berarti bagian kepala yang satu, yang pertama itu menghadap ekstraseluler, yang di sana itu didominasi oleh cairan ekstraseluler berbahan dasar air, maka harus di apa ya? Harus didominasi oleh hidrofilik head atau bagian kepala yang sifatnya hidrofilik ini. Kemudian bagian hidrofobik tail. Hidrofobik itu berarti hidro itu air, fobik itu takut atau tidak suka atau benci, hidro dengan air, maka bagian ini akan berada di bagian dalam daripada membran sel. Nah, karena lipid layer, ya, karena 2 lapis, maka bagian hidrofobik tail yang kedua juga masih akan berada di bagian tengah daripada membran sel. Kemudian kepala hidrofilik yang kedua akan berada di bagian atau menghadap ke arah sitoplasma. Ya, jadi yang bagian hidrofilik atau yang suka dengan air akan berada di bagian luar, menghadap ke ekstraseluler satunya dan juga menghadap ke intraseluler satunya, sedangkan kedua hidrofobik tail ini akan menghadap ke dalam. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Ya, seperti kita lihat di sini teman-teman. Yang kecil ini, maka bagian luar sel itu mengandung banyak air, bagian dalam sel mengandung banyak air, maka struktur lipid fosfolipid bilayernya adalah semacam ini. Ya, jadi saling saling berpunggungan. Ya. Kemudian di bagian kepala ini sifatnya kan hidrasi hidrofilik. Itu terdiri dari fosfat. Ya. Ada fosfatnya di sana, kemudian juga ada lemaknya. Contohnya adalah etanolamin, ada serin, ada gliserol, ada kolin, dan inositol.
Sedangkan yang bagian hidrofobik tail ini juga tentunya berbahan dasar adalah asam lemak. Ya. Kita lihat di sini ada asam lemak yang jenuh, yang berarti dia tidak memiliki ikatan rangkap sama sekali, atau ada di gugus fungsi yang kedua itu ada asam lemak yang jenuh, tidak jenuh, ya, unsaturated. Kita lihat di gambar ini hanya dia memiliki satu ikatan ganda, maka berarti dia adalah mono unsaturated. Ya, kalau seandainya di gugus sampingnya memiliki dua ikatan ganda, maka disebut sebagai poly unsaturated. Jadi kalau dia memiliki dua atau lebih dari dua ikatan rangkap, ya, maka dia disebut sebagai poly unsaturated fatty acid. Ya. Jadi itu penamaannya saja. Ya. Kemudian klasifikasi lipid yang ketiga yaitu steroid, yang tadi sudah kita jelaskan bahwasanya lemak itu ternyata mampu menjadi bahan dasar pembuatan hormon, yaitu yang kita sebut sebagai hormon steroid. Bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya adalah kolesterol. Ya. Jadi kolesterol itu merupakan bahan dasar untuk membuat hormon golongan steroid. Contohnya adalah estradiol atau estrogen, kemudian juga nanti ada testosteron dan beberapa hormon yang lainnya, ada kortikosteron dan sebagainya. Hormon-hormon ini karakteristik utamanya adalah tadi, ketika sampai kepada sel targetnya, mereka bisa langsung masuk melalui membran plasmanya untuk mencapai protein targetnya atau reseptor targetnya yang biasanya berada di sitoplasma atau bahkan di nukleoplasma. Ya. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena kita ingat bahwasanya komponen membran sel atau membran plasma itu adalah kolesterol. Ya. Kolesterol itu ada di membran plasma kita. Fungsi kolesterol adalah untuk menjaga supaya struktur membran plasma itu tetap fleksibel dan rigid. Rigidnya itu pas. Jadi tidak terlalu fleksibel, tidak terlalu rigid, tapi pas gitulah. Komposisinya itu menjadi pas. Ya. Sehingga karena memiliki komponen yang sama dengan membran plasma, sehingga hormon-hormon golongan ini mampu masuk langsung ke dalam area intraseluler sel targetnya. Teman-teman juga harus ingat bahwasanya hormon itu kan adalah alat komunikasi. Ya. Ada yang berbahan dasar protein, ada yang berbahan dasar kolesterol yang kita sebut sebagai hormon steroid. Sehingga ketika sel penghasilnya atau pabrik hormonnya, yang notabene sel, contoh sel yang ada di kepala kita, ya, di kepala kita ada hipotalamus. Di hipotalamus itu ada sel-selnya. Misalkan sel-sel di sana itu memproduksi hormon tertentu, ya, karena kondisi tubuh tertentu, hormon itu dikeluarkan, kemudian dilewatkan atau didistribusikan lewat pembuluh darah. Hormon itu harus lewat pembuluh darah. Kemudian hormon ini akan dialirkan lewat pembuluh darah hingga mencapai sel targetnya. Setibanya di sel targetnya, hormon ini bisa langsung masuk ke dalam intraseluler sel targetnya karena berbahan dasar kolesterol. Ya. Jadi itu merupakan gambaran bagaimana hormon steroid itu diproduksi oleh sel pemproduksinya, didistribusikan lewat aliran darah. Lupa, kan aliran darah itu kan air, berbahan dasar air, komponen utamanya air. Sedangkan hormon steroid itu bahan dasarnya adalah lemak, yaitu kolesterol. Lantas bisa dapat steroid ini bisa mengalir di dalam air? Jawabannya adalah tidak bisa kalau hanya dia sendirian. Karena kita tahu sifat dasar lemak tidak bisa menyatu dengan air, tidak bisa larut dalam air. Tetapi dalam konteks ini, hormon-hormon steroid ini dibantu oleh protein-protein karier. Protein-protein yang memang fungsinya adalah untuk membantu hormon-hormon berbahan dasar lemak atau kolesterol ini untuk bisa dilarutkan dalam darah yang berbahan dasar air, ya, hingga sampai di area tujuan, yaitu sel targetnya. Setelah di sana, hormon ini nanti akan dilepas dan hormon akan bisa langsung masuk ke dalam area membran sel targetnya untuk mengikat reseptor targetnya yang berada di sitoplasma sel targetnya atau bahkan di nukleoplasma sel targetnya. Ya, seperti itu. Kemudian contoh struktur kolesterol, ya.
Struktur kolesterol itu semacam ini teman-teman. Dia ada hidroksil grupnya, ya. Kemudian ada rantai samping hidrokarbonnya. Jadi ini merupakan komponen atau struktur daripada kolesterol. Sedangkan kalau ini tadi yang saya kelewatan adalah struktur daripada glikolipid. Yang glikolipid itu merupakan contoh lipid yang kompleks, ya, yang tadi kita tunjukkan. Kemudian yang terakhir yaitu lemak-lemak turunan lemak. Mohon maaf, turunan lemak itu ada asam lemak dan juga ada gliserol. Gliserol tadi yang sudah kita bahas di awal, yang berwarna merah ini yaitu molekul yang memiliki atom karbon berjumlah 3 dan masing-masing atom karbon itu mengikat gugus hidroksil, ya. Seperti ini teman-teman, ya. Kemudian kalau asam lemak itu kita lihat di sini teman-teman. Asam lemak itu adalah ini yang berwarna apa ini yang paling bawah ini, ya. Asam lemak itu merupakan komponen yang menyusun kalau teman-teman lihat di sini adalah ekor daripada fosfolipid, ya. Jadi fosfolipid itu bagian ekornya yang sifatnya hidrofobik, itu komponen utamanya adalah asam lemak. Ya, kita akan bahas lebih mendalam di slide berikutnya. Ya, ini adalah gambaran tentang gliserol tadi. Yang gliserol notabene merupakan turunan lemak, ya. Jadi gliserol itu sendiri bisa disebut sebagai gliserin atau gliserin, merupakan polyol simple sederhana, senyawa polyol simple dengan struktur formulanya adalah C3H8O3, ya. C3 1 2 3 H8 1 2 3 4 5 6 7 8 O3 O1 2 3, ya. Jadi struktur daripada gliserol adalah formula kimia gliserol adalah C3H8O3. Gliserol terdiri atas 3 karbon yang menyusun punggungnya, backbone-nya, intinya, dengan sebuah gugus hidroksil yang melekat pada setiap karbon atomnya, yaitu gugus OH. Ya, teman-teman lihat OH-nya semacam ini. Ya, di sini hanya nanti akan digantikan oleh, misalkan contoh di sini adalah asam dekanoat. Ya. Jadi, tapi struktur gliserol sendiri adalah ya seperti yang kita lihat pada gambar yang atas ini. Ya. Karena struktur gliserol ini memiliki 3 gugus hidroksil alkohol, ya, sehingga seringkali juga gliserol itu disebut sebagai molekul trihidroksi alkohol. Ya, jadi penamaan itu kan memang seringkali berdasarkan pada komponen apa yang dimiliki oleh molekul yang bersangkutan. Dalam konteks ini, gliserol karena dia memiliki 3 gugus hidroksi alkohol yaitu OH, OH, OH ini 1, 2, 3, membuat gliserol ini disebut sebagai molekul dihidroksi alkohol. Sedangkan ini adalah turunan lemak yang kedua, yang setelah gliserol tadi adalah asam lemak. Maka asam lemak kita lihat di sini strukturnya adalah semacam ini, ya, atau kita sebut sebagai asam stearat, ya. Kemudian fosfolipid adalah gabungan daripada asam lemak dengan gliserol, ya. Ketika gliserolnya kita hilangkan atau misalkan kita pecah, ya, maka akan menghasilkan potongan asam lemak seperti yang kita lihat di sini, ya. Yang bagian kepala daripada asam lemak itu sifatnya hidrofilik atau polar, atau bagian yang polar itu bagian kepala atau bagian yang hidrofilik, yang kalau di sini ditunjukkan dengan warna merah ini, ya. Mengapa kok hidrofilik? Karena bagian itu terdiri atas fosfat dan juga beberapa jenis lemak, yang tadi ada inositol dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita lihat ini adalah komponen atau struktur daripada fosfolipid bilayer. B, 2 lapis berarti B 2 layer lapis. Maka kita lihat, maka membran plasma kita atau membran sel kita itu bagian luarnya yang menghadap ke daerah ekstraseluler sel, yang mana ruang-ruang antar sel itu biasanya diisi oleh cairan-cairan berbahan dasar air, ya, bisa jadi cairan limfa dan seterusnya. Maka bagian itu akan berhadapan dengan area membran sel yang sifatnya juga hidrofilik. Sedangkan ekor yang sifatnya hidrofobik akan berada di bagian dalam ekor yang pertama, yaitu ekor dari fosfolipid yang menghadap keluar, dan juga ekor dari fosfolipid yang menghadap ke dalam atau menghadap ke sitoplasma itu akan berada di dalam ini karena sifatnya hidrofobik tail, ya, atau daerah nonpolar, ya. Kemudian
di bagian yang menghadap sitoplasma itu juga akan diisi atau akan terdiri atas bagian kepala daripada fosfolipid yang kedua. Ya, makanya disebut sebagai lapisan polar juga. Ya. Jadi lapisan polar itu adalah lapisan yang menghadap ke intraseluler atau sitoplasma dan juga yang menghadap ke ruang ekstraseluler atau keluar sel. Kemudian selain contoh daripada membran plasma kita, itu ada teman-teman molekul yang disebut sebagai misel. Jadi misel ini sekarang ini terkenal sekali, ya. Misel ini molekul yang strukturnya adalah semacam ini, teman-teman. Jadi bayangkan kalau kita punya satu lapis fosfolipid. Fosfolipid satu lapis, maka karena suatu kondisi, karena misalkan fosfolipid ini kita kondisikan dengan lingkungan tertentu, maka fosfolipid yang tadinya bebas, saling bebas, itu kemudian akan secara otomatis membentuk struktur yang namanya adalah misel. Ya. Misel ini adalah struktur yang terbentuk secara otomatis oleh fosfolipid bebas karena sifat dasar daripada asam lemak atau fatty acid. Kita ingat bahwasanya bagian yang hidrofobik itu pasti dia akan tersembunyi atau bersembunyi bila mana area di sekitar dia itu terdiri atas air atau mengandung banyak air. Sifat dia yang takut dengan air, hidrofobik, sifat dia yang tidak suka dengan air, sifat dia yang benci dengan air, membuat dia akan seketika bersembunyi di bagian dalam, sedangkan bagian-bagian yang sifatnya hidrofilik atau kepala atau bagian polar akan berada di luar atau yang berada di bagian yang terekspos dengan air, sehingga terbentuklah yang kita sebut sebagai misel. Dan misel ini sekarang ini penggunaannya sangat luar biasa, karena dengan misel ini kita bisa contoh mendistribusikan, mengirimkan obat-obatan itu menuju ke sel kanker. Ya. Sel kanker yang letaknya itu sangat spesifik, itu ternyata bisa kita target menggunakan misel, karena misel ini, beberapa misel itu mampu mencapai sel kanker dengan lebih akurat. Sehingga kalau misel ini tadi kita isi dengan obat-obatan, maka obat-obatan kanker itu tadi bisa mencapai sel target kanker dengan lebih efektif. Ya, saya dulu ketika di Jepang itu ada profesor tetangga, profesor sebelah, namanya Profesor Horacio Cabral. Teman-teman bisa searching Profesor Horacio Cabral ini. Beliau profesor ahli misel, ya. Jadi beliau sudah berhasil membuktikan bahwasanya dengan misel ternyata obat kanker itu bisa terkirim atau bisa menjangkau sel target, yaitu sel kanker, lebih efektif. Karena kalau tanpa misel, teman-teman, obat itu kan biasanya dimasukkan ke pembuluh darah, entah lewat infus, entah lewat suntik, ya, entah diminum. Nah, seringkali sebelum menjangkau sel targetnya, obat-obat itu sudah jumlahnya berkurang. Satu. Sehingga ketika mencapai sel targetnya atau sel kankernya, jumlahnya tidak lagi optimal, sehingga efeknya juga menjadi kurang optimal. Yang kedua, obat itu kalau diminum lewat mulut misalkan, ya, diminum lewat mulut, itu seringkali dia ternyata obat-obatan ini menjangkau titik-titik yang tidak dikehendaki, sehingga muncullah efek samping. Sehingga dengan misal ini tidak saja bisa membuat obat-obat itu mencapai sel target dengan lebih efektif, tapi ternyata juga bisa meminimalisir efek samping yang bisa ditimbulkan oleh molekul obat ketika molekul obat ini menjangkau area-area tubuh yang tidak dikehendaki. Jadi itulah penyebab efek samping. Ya. Jadi ini satu fungsi daripada asam lemak selain menyusun struktur membran plasma kita, tapi dia juga bisa menjadi misel. Ya. Yang kita lihat strukturnya adalah semacam ini. Kemudian sistem klasifikasi yang berikutnya yaitu klasifikasi asam lemak berdasarkan saturasi rantai karbonnya dan juga ukuran panjangnya. Ya, yang pertama kita bahas dulu klasifikasi asam lemak berdasarkan saturasinya, tingkat saturasinya. Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau mungkin materi ini sudah dibahas oleh Bu Isna pekan lalu, tapi tidak ada salahnya kita bahas lagi, mengingat 2 hari lagi atau besok teman-teman akan mengikuti ujian tengah semester dengan materi ini. Ya, jadi untuk memperkuat pemahaman dan juga tentunya untuk mengingatkan teman-teman tentang materi hari ini. Materi pekan lalu, mohon maaf ya.
Jadi kalau ditinjau dari tingkat saturasinya, maka asam lemak itu dibagi menjadi asam lemak saturated atau asam lemak jenuh, dan juga asam lemak unsaturated, asam lemak yang tidak jenuh. Apa itu asam lemak yang saturated? Asam lemak yang jenuh yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap di dalam strukturnya. Ya. Kalau kita lihat tadi, mohon maaf, kalau kita lihat tadi, maka ini di struktur yang ini asam dekanoat ini tidak memiliki ikatan rangkap sama sekali. Inilah contoh ikatan atau asam lemak jenuh. Begitu pula asam lemak yang kedua ini juga sama-sama jenuh. Berbeda dengan yang ketiga, itu terdapat satu ikatan rangkap yang mana membuatnya kita sebut sebagai asam lemak tidak jenuh. Karena di sini hanya ada satu ikatan rangkap, sehingga disebut sebagai asam lemak tidak jenuh, namanya adalah mono unsaturated. Berbeda kalau seandainya di sini ada dua ikatan rangkap, disebut sebagai poly unsaturated, atau 3 atau 4 atau 5 ikatan rangkap, maka disebut sebagai asam lemak poly unsaturated. Ya. Jadi ini dibahas bahwasanya monounsaturated itu bila mana satu karbon itu memiliki ikatan rangkap. Jadi karbon satu dengan karbon yang lainnya itu berikatan dengan ikatan rangkap. Itu monounsaturated. Sedangkan polyunsaturated adalah jika minimal ada 2 atau lebih molekul karbon, ya, karbon satu dengan karbon berikutnya, kemudian nanti ada karbon yang kedua dengan karbon yang berikutnya, berikatan dengan ikatan rangkap, membuat asam lemak itu disebut sebagai asam lemak polyunsaturated. Ya. Most naturally occurring unsaturated fatty acid, ya, kebanyakan asam lemak yang terjadi secara alami di dalam tubuh itu memiliki ikatan rangkap cis, yaitu 2 gugus samping, ya, R itu kan gugus samping, ya, memiliki on the same side, di sisi yang sama dengan ikatan rangkapnya. Ya, jadi kebanyakan mayoritas asam lemak yang berada atau terbuat secara alami itu memiliki ikatan rangkap yang cis, atau memiliki 2 gugus samping pada sisi yang sama dengan ikatan gandanya atau ikatan rangkapnya. Ya. Klasifikasi yang kedua, yang ketiga, ini adalah klasifikasi berdasarkan panjangnya, ya, ukuran panjangnya. Maka berdasarkan panjangnya kita bisa lihat kalau penyusunnya atau backbone-nya, ya, itu terdiri atas 2 sampai 6 karbon, maka karena karbon itu kan atom, ya. Jadi atom, ya. Atom satu dengan atom lain bersatu membentuk senyawa, ya. Jadi kita sebut sebagai molekul saja, ya, bisa molekul bisa atom. Maka kalau asam lemak itu terdiri atas 2 sampai 6 atom karbon, disebut sebagai rantai pendek, ya. Sedangkan kalau memiliki 8 sampai 12 atom karbon, maka disebut sebagai asam lemak rantai medium atau rantai sedang. Sedangkan kalau memiliki 14 sampai 18 karbon, contoh seperti asam palmitat atau palmitic acid, ya, atau asam palmitat itu memiliki 16 atom karbon, maka masuk kategori long chain atau rantai panjang. Yang terakhir, bila mana memiliki atom karbon sebanyak 20 sampai 26, maka asam lemak tersebut kita sebut sebagai asam lemak dengan rantai yang sangat panjang. Jadi ini adalah sistem klasifikasi berdasarkan panjangnya atau berdasarkan berapa jumlah atom karbon yang menyusun backbone-nya. Ya. Lantas sekarang kita membahas tentang sistem penamaan asam lemak. Ya, sistem penamaan asam lemak kita ada 2 jenis sistem penamaan. Yang pertama adalah sistem penamaan delta. Sistem penomoran. Mohon maaf, sistem penomoran numbering. Penomoran ada sistem penomoran delta atau delta numbering system. Yang kedua ada omega numbering system atau sistem penomoran omega. Ya, kita lihat di sini contohnya adalah asam oleat, asam linoleat, dan juga asam linolenat. Ya. Asam oleat itu merupakan asam lemak yang terdiri atas 8 atom karbon, ya, di bagian backbone-nya. Sedangkan kemudian asam linoleat atau yang kedua merupakan asam lemak yang memiliki 18 atom
karbon penyusunnya. Kemudian asam linolenat itu sama, dia juga asam lemak yang terdiri atas 18 atom. Lantas perbedaan antara asam oleat, asam linoleat, dan juga asam linolenat itu apa? Ya, kita fokuskan ke sini dulu. Ya. Jadi sistem pengangkaan, sistem penomoran delta adalah sistem bila mana karbonnya itu diberi angka. Ya, jadi kan kita tahu, kita lihat asam oleat itu punya 18 karbon. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maaf, ini bukan 1 karena ini adalah hidroksil, ya, tidak ada karbonnya. Maka karbonnya di sini teman-teman sudah dikasih angka 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, karena di sini nggak ada hidroksil, maka ini berarti karbon. Ya, ada 18 karbon. Begitu pula saya yakin pada asam linoleat. Kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hal yang sama juga pada asam linolenat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Semuanya memiliki 18 atom karbon. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada sistem penomoran delta, penomorannya itu biasanya dari kiri ke kanan. Makanya kalau kita lihat angka 1 itu berada di kiri. Ya. Jadi kiri, ya 1 sampai 18. Nah, sehingga dengan penomoran ini kita bisa mendeteksi, ya, di mana lokasi ikatan rangkapnya. Nah, ikatan rangkapnya itu ada di karbon nomor 9 dan karbon nomor 10. Karena ikatan rangkapnya hanya ada 1, maka penamaannya itu biasanya semacam ini, teman-teman. Oleic acid atau asam oleat itu adalah C18 karena dia memiliki 18 atom karbon dan 1 ikatan rangkap. Ya. Kemudian kalau linoleat acid atau linoleic acid itu dia memiliki 2 ikatan rangkap, yaitu antara karbon nomor 9 dengan 10 dan karbon nomor 12 dengan karbon nomor 13. Sehingga kalau disimbolkan itu adalah linoleic acid itu adalah C18.2, 2. Artinya 2 di belakang ini merupakan jumlah ikatan rangkapnya. Kalau asam linolenat atau linolenic acid, dia memiliki 3 ikatan rangkap, yaitu antara karbon nomor 9 dengan karbon nomor 10, karbon nomor 12 dengan karbon nomor 13, dan karbon nomor 15 dengan karbon nomor 16. Sehingga kalau disimbolkan itu adalah C18.23, karena asam linolenat memiliki 3 ikatan rangkap. Dan kita kenal sistem penomoran kedua, yaitu omega numbering system atau sistem penomoran omega, yang mana sama logikanya dengan delta numbering system, yaitu atom karbonnya diberi angka dari 1 sampai seterusnya. Bedanya adalah kalau sistem penamaan omega, sistem penomoran omega itu tidak dari kiri ke kanan, tapi justru kanan ke kiri. Sehingga kalau kita lihat teman-teman di contoh asam linoleat ini, sistem penomorannya adalah 1, 2, 3-nya dari arah kanan ke kiri. Sehingga nanti kalau teman-teman disuruh menyebutkan di mana ikatan rangkapnya, ya, pada asam linoleat menggunakan sistem penomoran omega, maka teman-teman akan memberikan hasil yang berbeda daripada kalau kita menggunakan sistem penomoran delta. Contoh, dengan sistem penomoran omega, maka ikatan rangkap ini berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti atom C yang ke-6 dengan atom C yang ke-7. Nah, begitulah perbedaan antara sistem penomoran delta dan sistem penomoran omega. Jadi, tolong diperhatikan. Ya, kemudian ada proses namanya elongasi dan desaturasi. Ya. Elongasi itu apa? Elongasi itu pemanjangan. Pemanjangan contoh adalah asam lemak dengan ukuran yang lebih panjang daripada 16 atom karbon itu bisa disintesis di di mitokondria, ya, maupun endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma. Ya. Kemudian proses ini sama, mungkin untuk ini kita lewati dulu teman-teman karena kita fokusnya di bagian ini, ya. Kita fokusnya di bagian ini, ya. Jadi bagian ini tadi membahas tentang kalau intinya kalau penamaan di mana terjadinya saturasi maupun unsaturasi,
Ingat, saturasi itu berarti tidak saturated, tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan kalau unsaturated masih memiliki ikatan rangkap. Dan ikatan rangkap itu bisa diketahui lokasinya baik menggunakan omega numbering system maupun delta numbering system. Ya, kita lanjutkan dulu.